Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan proses pengolahan citra lensa untuk dilakukan transformasi spektral yang berupa NDVI, Normalized Difference Vegetation Index, dalam rentang beberapa tahun dan menggunakan beberapa citra lensa, produk citra lensa. Nah, nanti prosesnya akan dilakukan di GE, Google Earth Engine, untuk memudahkan proses pengolahannya. Oke, jadi kita menuju ke browser, terus kita bisa langsung menuju ke code editornya. Jadi di sini kita pakai yang versi JavaScript aja ya. Nah, ini proses pertama. Jadi kita harus tentukan dulu kita akan menggunakan lensa berapa aja. Nanti disesuaikan dengan tahun analisisnya juga. Misal nanti ada penggunaan lensa 5, lensa 8, lensa 9. Nah, ini saya akan coba. Jadi step pertama kita menambahkan atau mengimpor citra lensetnya dari dataset supaya nanti bisa kita panggil gitu ya. Jadi caranya kita cari seperti ini lenset. Nah, ini kita coba menggunakan citra lenset level 2, collection 2, tier 1. Jadi di sini saya coba mulai dari mengimpor citra lenset 5 level 2 collection 2 tier 1. Nah, ini kan untuk data collection 2 level 2 tier 1 ini sudah dalam surface reflectant. Di sini this dataset contains atmospherically corrected surface reflectant. Nah, ini kita pilih impor di sini. Kemudian yang berikutnya kita impor yang lenset 8-nya. Kita impor. Yang kedua lenset 9. Impor. Oke. Nah, ini supaya lebih enak untuk melihat variabelnya. Jadi kita sesuaikan aja penamannya. Misal lenset 5, kemudian sini lenset 8, kemudian sini lenset 9. Oke. Nah, untuk step berikutnya kita menentukan area of interest-nya. Yang pertama nanti untuk mengatur filter bounds-nya dulu. Jadi mungkin nanti bisa pakai titik atau bisa pakai polygon atau rectangle. Nah, di sini saya coba nih di wilayah Bangka Bangrat kan. Ini saya pakai geometry point aja di sini. Saya klik. Kemudian tambahkan titik di sini untuk mengincar pet dan raw yang kita inginkan. Nah, ini geometri sudah. Ini default aja lah kita namain. Nah, pertama mungkin kita perlu mengatur untuk centering map-nya dulu dengan menggunakan sintaks map center object. Map center object. Nah, kalau map center object di sini pilihannya adalah nanti saya dicari di sini center object. Map center object di sini yang jadi objeknya apa, kemudian zoom levelnya berapa.
Nah, misalkan di sini yang saya mau tentukan objeknya adalah dari geometri ini. Berarti saya pilih geometri, kemudian zoom levelnya misal 10 aja. Jadi zoom levelnya itu dari 0 sampai 24. 0 zoom out, 24 zoom in. Kayak gitu. Jadi maksudnya nanti kalau 24 dia terlalu ngezoom. Jadi dikira-kira aja. Jadi misalkan nih, misal eh, saya berpindah lokasi terus saya running, nanti dia ke centeringnya ada di sini dengan ukuran zoom levelnya 10. Oke, untuk proses berikutnya map center udah, kemudian kita melakukan pembuatan daftar tahun karena tujuan kita kan melakukan perhitungan indeks spektral NDVI dalam beberapa tahun menggunakan beberapa citra, jadi kita harus definisikan tahun-tahun yang kita mau analisis. Misal saya buat di sini untuk variabel yang pertama tahun tahun Landsat 5-nya gitu ya. Jadi Landsat 5 digunakan misal tahun di bawah 2011 kayak gitu. Misalkan di sini saya namakan apa ya? Years Landsat 5. Kemudian sama dengan, nah kita definisi ini. Jadi di Landsat 5 ini kita mau ambil tahun berapa. Jadi eh, kalau dia berupa rentang itu harus pakai list sequence. Tapi kalau nggak berupa rentang, misalkan 2 tahun gitu ya. Jadi misalkan 2009 sampai 2010. Jadi kalau misalkan buat seperti ini boleh langsung diawali dengan kurung balas seperti ini, kemudian tahunnya, koma, tahun berikutnya. Kemudian di bawah di sini saya tulis for years yang saya 8. Nah, ini Landsat 8, misal saya awali dengan tahun 2013 sampai dengan tahun 2021 sampai dengan orbitnya Landsat 9. Jadi di sini saya harus menggunakan perintah seperti ini, kemudian list di sequence di sini nanti bisa dicari di sequence. Nah, di sini ada penjelasannya generic sequence of number from start to end. Jadi nanti ada eh, tahun tahun awal sampai dengan tahun akhir. Jadi pakai ini ee.list.sequence ini perintahnya. Kemudian pakai kurung biasa, buka kurung. Nah, ini 2013 sampai dengan 2021. Nah, di sininya harus diganti array jadi array JavaScript. Jadi pakai get info, kemudian semicolon, topologi, isinya aja 9, 2021 sampai dengan 2024. Nah, kita kan mau melakukan filtering dulu ya. Kita mau mencari citra dengan ketersediaan awan di bawah 20%. Jadi kita tambahkan dulu nanti filter metadatanya, kemudian sama filter bonusnya. Nah, di sini pertama kita pakai fungsi untuk melihat daftar citra yang kurang dari 20
persen. Jadi di sini kita pakai function supaya nanti di generate dari tahun-tahun ini, tahun-tahun yang kita mau. Jadi biar nggak satu persatu, supaya lebih cepat. Di sini kita tulis print daftar citra. Sebenarnya bebas ya, mau daftar citra, mau print daftar citra juga sama aja. Kemudian dalamnya pertama nanti kita set berdasarkan tahun, kemudian berdasarkan dari koleksi citranya. Kemudian berikutnya di sini kita pakai kurung berawal, kemudian kita tutup lagi, kemudian kita enter aja, kurung berawal ditutup, ini pembukanya, ini penutupnya. Kemudian di sini dari tahunnya kan nanti kita ambil dari sini kan, dari yang years Lancer 5 ini, berdasarkan tahun ini. Caranya di sini kasih tahun titik, kemudian ini for each. Di sini nanti for each-nya juga bisa dicari maksudnya apa. Ini untuk apa? Mereduksi. Jadi supaya nanti daftar-daftar tahun ini nanti bisa di print sekaligus. Kemudian kita kasih function lagi, function tahun for each function. Kemudian jadi kita set di sini year, kemudian kita kurung terawal. Nah seperti ini, kurung terawal. Jadi function year kurung terawal, kemudian baru nih kita bikin variabel sini tanggal mulainya tahun, kemudian tahunnya berarti dari sini, kemudian tahun. Nah kita mau dari tanggal 1 Januari, kemudian var tanggal akhir, berarti year, kemudian 12 sampai dengan 31 Desember. Ini kita kasih semikolon. Oke, berikutnya ini kita enter di sini. Kemudian di sini kita mau lakukan filter yang tadi saya bilang, filter koleksi citranya. Jadi kita bikin lagi di sini variabel filter citra. Kemudian nanti berdasarkan koleksi ya, kita merujuknya berdasarkan koleksi di sini. Kemudian kita enter, kemudian kita kasih di sini filter date-nya dari tanggal mulai di sini, kemudian sampai diakhiri tanggal akhir. Ya, ini fungsinya supaya kita mengaturnya secara manual gitu, misalkan 2009 bulan 1 tanggal 1 sampai dengan 2009 bulan 12 tanggal 31. Jadi supaya lebih cepat. Yang kedua, filter bounds untuk set area scene-nya. Nanti ini kalau kita penerapan filter bounds, nanti dia yang tampil itu satu scene citra. Nah, filter bounds ya karena kita tadi udah bikin geometri, jadi kita pilih geometri di sini. Kemudian jangan lupa filter metadatanya, dalam metadatanya kita mau filter berdasarkan metadata buat covernya
Ini berdasarkan less than, kurang dari sama dengan kurang dari 20 less than. Oke, kemudian yang ketiga, tadi kan kita penerapannya melakukan filter, eh, ngeprint print daftar citra supaya kita tahu kan yang citra yang cloud covernya di bawah 20% tuh di tanggal yang mana aja. Kita tulis print, kemudian ini optional aja untuk memudahkan ketersediaan citra, kemudian ditambahnya sama year. Jadi nanti dia ngesetnya, memfilternya berdasarkan tahun yang pertama, kemudian yang kedua berdasarkan dari filter citranya. Ya, seperti ini. Kemudian kita ambil dari sini filter citra. Oke, teman, yang lupa semikolonnya. Ini kita bisa enter. Aduh, ini coba kita run, panggil daftar citra per tahun sehingga bisa print daftar citra ini kita copy aja di sini, print daftar citra, kemudian choice ini juga bisa kita ambil dari sini, yes, kemudian kita ambil dari variabel di atas di sini Landsat 5, ini bisa kita copy 8 9 8 ini 9. Oke, kita coba running. Kalau is not defined, ininya coba kita masukin ke dalam sini. Kita running. Ini kurang. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Ini untuk 2009. 2009 ada 2 citra. 2010 nggak ada. Sampai 2024 ada 3. Nah, nanti kalau mau lihat reviewnya lebih enak pakai di sini aja, di Earth Explorer. Nanti bisa dicari kira-kira yang mana. Nah, ini saya coba asal aja. Jadi rekomen penentuan citra per image, kemudian per image ini karena di dalamnya ada beberapa data, jadi kita harus pakai printer awal. Jadi mungkin bisa di set kayak gitu 2009
Kemudian kita ambil dari sini seperti dulu image. Ini kan satu citra nih 2009, ini saya nggak salah. Nanti harus disesuaikan. Oke, kemudian sorry. Koma 2009 karena 2010 nggak ada, jadi saya lewatkan. Kemudian 2013 atau gini deh, saya duplikat aja. 9, 13, 14, 19, 19, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ini 13, ini 14, ini 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 2010 nggak ada, 2013 biasa juga ngasal. Nanti pokoknya disesuaikan 13, terus 2014, kemudian 2015, dua ribu enam belas, 18, kemudian 19, kemudian 2020, kemudian 2021, 2021. Oke, ini sudah selesai. Terus sudah kita akhirin. Nah, ini baru untuk perhitungan NDVI-nya. Jadi caranya
Udah. Ini kita pakai pakai fungsi lagi. Jadi kita pakai fungsi di sini untuk menghitung NDVI. Nah, di sini karena Landsat 5, 8 dan 9 itu beda bandnya, jadi kita fungsinya nanti kita terapin pakai if dan else. Jadi caranya kita tulis function, kemudian functionnya namanya magnitude and dvi. Dia kekurung image tahun. Nah, ini year ini karena ada dua variabel ya. Ada dua. Lenset 5 perhitungannya beda, lenset 8 juga beda. Jadi kita pakai year di sini. Tapi kalau misalkan perhitungannya satu, misalkan lenset 8 sama lenset 9, berarti kita cuma tulis image doang kayak gini. Di sini image year, kemudian kurung berawal lagi sama kayak di atas. Terus kita bawa ke bawah. Di sini kita hitung core NDVI. Core NDVI, jadi kan ada dua perhitungan ya. Jadi di sini kita pakai if parse int integer year, kemudian untuk tahun yang di bawah 2010 berarti 2010 ini dia pakai NZ 5 NZ 5 NZ 5 itu year-nya ada di band 4, kemudian rate-nya ada di band 3. Jadi parse integer year tahun untuk tahun yang, kalau tahun yang di bawah kurang dari sama dengan 2010, kita terapin NDVI kemudian image. Nah, ini sintaksnya normalize difference, normalize difference, kemudian normalize difference ini kita pakai buka kurung, kemudian kita pakai SR D4 sama SR D3. Ini kita rename sebagai NDVI. Kemudian yang kedua ini yang lenset if parse integer year kurang dari 2010. Nah, pakai else-nya itu di sini berarti else bawa lagi NDVI yang kedua ini kita copy aja dari sini SR
G5 sama SR D4. Nah, ini kita kembali ini pakai return DVI. Nah, ini kalau mau langsung diklip sama batas wilayah. Jadi kita tambahin dulu data batas wilayahnya, tambahin tabel DPI dipotong sama tabel. Parse integer year kurang dari 2010. Ini gini deh. Ini set 5. Nah, ini untuk Lancet Novan dan mesin semikolon. Semikolonnya itu harusnya harus semikolon. Mesin semikolon. Wait. Missing radix parameter. Di parse parse integer dulu. Pakai apa? Ini bentuknya di sini, ini bentuknya di sini. Oke, semikolon. Oh, sorry. Ini harusnya semikolon. Nah, itu for MPI semikolon. If parse integer year kurang dari 2010 ini pakai lensa 5, tapi kalau di atas 2010 pakai yang lensa 8 dan 9. Pakai yang surface reflectance band 5 near sama red. Oke, nah ini sudah dipotong sama tabel. Nah, ini tinggal kita looping untuk fungsi perhitungannya untuk menghitung NDVI for eh for kemudian variar in image yang kurung kawal kemudian itu
For value image kita bikin for NDVI lagi, menghitung NDVI, kemudian image dan tahun, kemudian years, year ini nggak pakai S, kemudian semikolon, ini baru untuk menampilkan ke map, kita pakai map get layer, area ini kita pakai NDVI. Nah ini untuk visualisasinya minimal min 1, kemudian maksimalnya 1, kemudian paletnya kita pakai blue, white, and green. Kalau mau dibuat seperti ini juga bisa. Di sini untuk penamaannya MDPI. Ininya MDPI underscore ya. Oke, coba kita running. Kita running apakah bisa atau tidak. Coba running dulu. Nah ini bisa running. Nah ini kan running nih 2009, 2013. Nah ini supaya lebih cepat ya daripada kita satu-satu. Ini tampilannya. Nah kayak gini. Atau kita mau melihat ini misalkan melihat nilai minimal sama maksimalnya. Jadi teman-teman bisa pakai di sini menghitung nilai minimal dan maksimal. Di sini nanti kita pakai ini, pakai reduce region. Reducer kita pakai geometri, kita pakai scale, kemudian pakai base effort. Nah di sini jadi kita bikin dulu per status. Nama variabelnya sebenarnya bebas, bisa apa aja. Nah ini kan ini citranya nih. Kemudian kita reduce region ini, kemudian reduce region seperti ini. Reduce region buka kurung, kemudian kurung perawal,
kemudian reducer, karena di sini kan ada reducer nih, reducer. Nah, di sini reducernya kita untuk menentukan nilai minimal dan maksimal. Jadi reducer min max, nilai minimal dan maksimal untuk citra NDVI. Kemudian kita pakai geometrinya. Geometrinya tadi berdasarkan table. Jadi kalkulasinya nanti sewilayah, tabelnya itu sewilayah kajian kita. Kemudian scale-nya ini untuk skalanya, skala pikselnya 30. Kemudian kita pakai base effort. Base effort. Effort kita pakai dia true. Oke. Baru kita menampilkan it maksimal dan minimal. Pakai print print ini untuk keterangan aja nih, nilai NDVI untuk tahun. Oke, tambah oke year titik 2. Terus print ini untuk nilai minimum NDVI. Di sini kita pakai kita pakai status kita pakai get dari NDVI NDVI minimal, kemudian maksimal max redefinition of status. Stats. Coba kita running lagi. Nah, ini jadinya nanti dia ada keterangan kayak gini. Dictionary does not contain key NDVI max. Okay. NDVI max. Kita lihat. Nah, di sini jadi
2009 nilai minimalnya 0,3, maksimalnya 0,5. Nah, ini kan bisa dilihat nanti di sini. Nah, kita udah nampilin nilai minimal sama maksimal. Atau ini biar biar nggak muncul lagi nih, bisa kita komen aja ya. Bisa kita komen. Nah, supaya yang nampil sekarang nilai NIP untuk tahun ini. Kemudian baru kita ekspor. Kita ekspor ke drive. Kita pakai ini, ekspor, 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 ekspor image to drive. Nah, ini kita ambil yang perlu aja. Image-nya berarti NDVI. Ininya kita uncommand dulu, kita rapiin. Nah, ini nggak boleh nih mix space and tabs. Jadi ada yang mengandung spasi. Description-nya ini bisa dirubah jadi kayak gini. NDVI, NDVI, kemudian year, foldernya ini karena saya biasanya pakai foldernya itu namanya, nah di sini saya buat baru aja with foldernya GPP, legendnya table, skalanya 30, max pixelnya 1E 13. Nah, ini tinggal kita running. Nah, di sini ada di tasking. Di tasking 2009, 2013, jadi kita running satu-satu. Asal 2009 nih, kita running. Ini untuk IPSG WGS 84 default aja. Kalau formatnya geotiff, ini running. Nah, gimana kalau yang nggak perlu yang Lenset 5, yang tanpa Lenset 5 ya? Jadi sebenarnya stripnya sama aja. Tinggal ini kita copy kan. Kita copy di sini. Tapi jangan lupa tambahin Lensetnya dulu. Tambahin Lenset. Lenset 8 sama Lenset 9. Di sini kita ganti jadi Lenset 8. Terus yang ini kita ganti jadi Lenset 9. Ini bisa kita hapus. Lenset 8 ini bisa kita atur misalkan dari tahun 2018
sampai 2021, ini dari tahun 2022 sampai 2024. Terus yang perlu kita hapus lagi itu adalah yang, nah berarti nanti ini dihapus, jadi cuma Excel 8 sama Excel 9. Terus nanti di daftarnya juga nggak ada Lestat 5 lagi. Kemudian, nah di sini yang perlu dihapus tadi, jadi cuma image aja. Terus di sini, nah ini kita copy dulu nih, yang Lestat 89 yang formulanya di sini, tambahin di sini. Nah, yang di atas di sini kita hapus. Returnnya kita masukin dia ke dalam sini. Warrior in image ya. Hmm, ini caranya. Oke, nah ini missing semicolon. Ini kurang titik di sini. Kemudian ini karena cuma apa satu formula ya. Jadi year yang kedua di sini kita hapus yang 51. Nah, table udah, tapi kita belum menetapin geometri. Jadi kita bikin geometri dulu di sini. Run. Nah, ini yang sudah tanpa lenset 5. Jadi cuma lenset 8 sama lenset 9. Nah, nanti kalau eh, mau lenset 7, tinggal ditambahin lenset 7-nya, tambahin varsiers-nya buat lenset 7, kemudian tinggal tambahin kan var image-nya untuk eh, citra lenset 7-nya. Lenset 7 nanti formulanya tinggal disesuaikan. So, gini lenset 7. Setuju. Nah, nearnya band 4 berarti sama kayak lenset 5. Nah, ini kan jadi nih ekspor. Nah, ini 2019-nya udah selesai. Kita bisa lihat di drive. Ini bisa kita download. Kita buka RC Map.
Tinggal kita masukin. Nah, ini yang masih ada background itunya biasanya di project raster dulu, UTM Indonesia, Bangka masuk 48 S. Nah, kayak gini jadi setelah di project raster ini karena awan. Oke, jadi seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.